Selamat sore, Pak. Wah, suasana di sini sejuk sekali, Pak ya. Ya, sore-sore menjelang senja di tengah taman di dalam kompleks perumahan itu memang nyaman, Pak. Ada suara burung nggak di sini? Ya, Kalau Bapak bisa mendengar suara burung di sini, apakah juga terdengar suara gaung politik atau politisi, Pak, di sini, Pak? oh iya dong, udah pasti, Pak. Kenapa Apalagi begitu, Pak? Jakarta ini kan pusat informasi, Pak. Jadi kalau ada sebatang jarum jatuh, 1 menit kemudian kita sudah dengar, istilahnya begitu. Apa karena pengaruh media sosial begitu? Ya, betul sekali. Tapi yang menarik ini mengenai koalisi partai. Sudah terbentuk KIB, Pak ya. Ya. Ada PAN di sana, ada Golkar, P3. Nah, yang hari ini sama kemarin itu sudah terjadi koalisi resmi Gerindra dengan PKB. Ya. Bahkan Pak Prabowo Subianto sudah dikukuhkan oleh Gerindra sebagai Capres 2024. Ya. Kan Caimin hadir di sana. Apakah Caimin jadi cawapresnya nanti atau siapa ini, Pak? Jadi gini, kalau menurut pendapat saya, Pak, sebenarnya Pak Prabowo dikukuhkan, ditunjuk oleh Gerindra sebagai capres partai Gerindra itu satu hal yang sangat wajar karena beliau kan ketua umum Gerindra. Jadi sudah sewajarnya Gerindra menunjuk kader terbaiknya untuk jadi calon presiden dari partai mereka gitu. Adapun PKB berkoalisi dengan Gerindra ya karena nanti di 2023 kan untuk bisa mengusung capres cawapres itu kan partai itu harus punya 20% presidential threshold. Nah, Gerindra sebagai partai besar butuh satu aja partai menengah untuk bisa mengajukan pasangan capres cawapresnya. Nah, kalau kita lihat hari ini, walaupun ini masih dini, Pak ya, karena perjalanan masih panjang, dinamika politik selalu terjadi, bahkan nanti mendekati hari H pun bisa in minutes, tidak dalam hari ke hari gitu, tapi dalam waktu menit bisa berubah. Tapi kalau tidak ada perubahan, sepertinya kan koalisinya Gerindra PKB, capresnya Pak Prabowo dan cawapresnya Pak Caimin. Tapi itu masih bisa berubah. Apakah mungkin yang didukung dulu di waktu Pilkada DKI Anies Baswedan bisa nggak nih, Pak? Jadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kalau Gerindra mengharapkan koalisi dari kawan partai, saya rasa enggak. Jadi Anies Baswedan sendiri kalau menurut saya itu akan menjadi liability ya untuk Pak Prabowo gitu kalau dipasangkan sebagai wapresnya gitu. Menjadi beban lah untuk Pak Prabowo. Walaupun seumpama PKB tetap bergabung dengan Gerindra dan Caimin legowo gitu ya, memberikan kursi RI 2-nya ke Anies Baswedan, menurut saya itu justru menjadi beban untuk Gerindra, untuk Pak Prabowo-nya. Kenapa? Karena Anies tuh nggak punya prestasi apa-apa sebenarnya. Ini jujur aja ya gitu. Jadi kayak yang kemarin kita lihat Formula E itu benar-benar suatu hal yang mencoreng Anies Baswedan gitu, menurut saya ya. Karena apa? Sejak awal kegiatan itu sebenarnya tidak ada manfaatnya untuk rakyat DKI umumnya, khususnya gitu ya. Jadi saya pikir kok Pak Prabowo itu harus mencari kader dari partai lain yang punya prestasi lah minimal gitu. Jadi di samping untuk mencukupi presidential threshold-nya juga untuk menambah perolehan suara nantinya gitu. Jangan malah menjadi beban. Jadi saya kira kalau sama Pak Anies Baswedan enggak, Pak. Ya karena seperti yang tadi saya katakan bahwa Anies Baswedan itu liability, beban untuk Pak Prabowo. Jadi jangankan Pak Prabowo itu pasangan Prabowo Anies kalah, bahkan perolehan Gerindra nanti bisa merosot drastis di parlemennya, di pemilihan legislatif bisa hancur gitu. Jadi saya rasa itu bukan pilihan yang ideal untuk Pak Prabowo. Kalau begitu siapa dong, Pak, cawapres yang pas untuk Pak Prabowo? Wah, tapi kalau boleh jujur sih saya pengen
amandemen 3 periode Pak, supaya Pak Jokowi bisa maju lagi berpasangan dengan Pak Prabowo gitu. Karena menurut kami, saya dan kawan-kawan, itu adalah yang sampai saat ini yang terbaik untuk Indonesia gitu. Jadi kalau kami jalan ke akar rumput itu, kalau saya tanya gitu, apakah Anda setuju kalau kita dipimpin Pak Jokowi untuk 3 periode? Setuju. Langsung cepat sekali jawabannya, setuju Pak. Jadi itu memang murni ya, jadi tidak ada rekayasa, tidak ada vested interest gitu, nggak ada kepentingan pribadi lah gitu. Karena mereka itu merasakan sekali perubahannya Pak. Tapi kan konstitusi itu bukan kitab suci, bukan barang yang tabu untuk dirubah. Kalau untuk kebaikan bangsa dan negara ke depan menghadapi persaingan global yang makin rumit, kenapa tidak gitu. Toh setiap 5 tahun tetap pilpres, toh yang memilih presiden juga rakyat langsung. Jadi kita masih punya kesempatan ya untuk Pak Jokowi yang sudah terbukti putra terbaik sampai hari ini untuk memimpin kita sampai 2029 gitu. Dan saya baru ingat juga, kalau nggak salah di Rapim itu Pak Prabowo memuji Pak Jokowi ya gitu. Beliau mengakui bahwa Pak Jokowi ini memang pemimpin yang luar biasa gitu. Dan saya salutnya dengan Pak Prabowo, walaupun 2014-2019 saya tidak memilih Pak Prabowo gitu. Tapi saya salut kebesaran jiwa beliau. Jadi beliau sadar betul bahwa selesainya pilpres itu ibarat pertandingan sepak bola. Pertandingannya udah selesai, kedua kapten sudah rangkulan, sudah salaman, jadi kita yang penonton ini juga harusnya berangkulan dan bersalaman juga gitu. Jadi tidak memelihara permusuhan lebih jauh gitu. Karena tantangan kita ke depan itu masih berat dan itu yang harus kita hadapi bersama. Jadi dengan harapan di 2029 itu kondisi global sudah lebih baik, kondisi Indonesia sudah lebih kuat. Jadi siapapun nanti yang mau maju silahkan gitu. Jadi diharapkan proyek-proyek besar Bapak tuh Pak Jokowi itu sudah selesai atau hampir selesai. Jadi tinggal diteruskan sedikit seperti IKN Pak. Jadi sebisa mungkin sih Pak Jokowi maju lagi setelah kita amandemen, berhasil mengamandemen gitu ya, maju lagi berpasangan dengan Pak Prabowo. Itu yang terbaik, karena juga akhir-akhir ini kalau kita perhatikan Pak Jokowi itu dekat sekali sama Pak Prabowo Pak, dalam banyak acara gitu. Yang terakhir juga ada di Solo beberapa hari yang lalu, ada pertandingan bulu tangkis yang seharusnya ditutup oleh Pak Jokowi, tapi justru yang menutup Pak Prabowo gitu. Yang menurut saya harusnya Menteri Olahraga dan Pemuda dan Olahraga, tapi ini yang menutup Pak Prabowo gitu. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya pikir mereka berdua ini sudah bisa seia sekata gitu ya. Jadi kalau kita teruskan lagi ya, saya pikir tidak banyak yang nggak ada perlu banyak penyesuaian lagi Pak gitu, karena sudah bersama hampir 3 tahun ini gitu. Jadi kita perlu kekompakan Pak, bangsa Indonesia ini perlu kekompakan, disiplin. Jadi supaya kita bisa, cita-cita kita menjadi negara besar sesuai cita-cita Bung Karno itu bisa kita wujudkan, dan insya Allah terjadinya pada waktu kita ini masih bisa ikut merasakan juga gitu. Jadi saya sih berharap amandemen 3 periode bisa disetujui.